Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan pediler setanah air senusantara. Terima kasih sudah berkenan mampir dan terima kasih buat subscribe, terima kasih buat dukungannya. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Allahumma amin. Di video kali ini saya mau membuat video tentang drop FPS lagi. Yang video sebelumnya kan udah tak buat, itu udah pernah. Ini mungkin video drop FPS part 2 mungkin ya. Drop FPS itu gini bro, andaikan suatu senapan di krono jarak seperempat meter dari sensor krono tembus berapa fps. Nah kemudian krono ditaruh di jarak 5 meter, penurunnya berapa fps, kemudian tambah jauh lagi, intinya itu di drop fps, drop power atau drop fps. Contoh misal speed FPS 800 sampai 900 dengan 13 grand. Ini sekedar contoh misal saja, karena untuk FPS gini di atas 800 itu PCP atau uklik bisa menembus angka segini. Tentunya angka FPS tersebut ini yang kita bahas suatu kemampuan senapan yang sebenarnya. Apa itu kemampuan senapan yang sebenarnya, itu sudah sering saya jelaskan. Kemampuan suatu senapan yang sebenarnya adalah suatu manuver peluru atau kecepatan peluru yang berasal dari gesekan timah yang keluar dari laras. Angkanya FPS-nya berapa? Nah itulah suatu kemampuan senapan yang sebenarnya, jadi bukan peluru pasar. Dan itu pun tentunya yang digunakan juga alat ukur FPS atau krono yang akurat. Untuk krono yang akurat itu apa, saya sudah pernah membuat videonya, nanti bisa dilihat di deskripsi, nanti saya taruh linknya. Jadi kembali lagi saya katakan, kemampuan senapan yang sebenarnya adalah angka FPS suatu manuver atau kecepatan peluru yang berasal dari timah yang bergesekan dengan alur laras atau bergesekan dengan ID laras dan diujikan pada krono yang akurat. Kurang lebih seperti itu, bisa dipahami. Contoh video pemahaman drop FPS itu seperti video kemarin lah. Uklik bisa menembus angka 800 fps dengan 13 grand. Speed segini sudah mampu katakanlah big game pada jarak 15 meter. Jadi kurang lebih seperti ini. 800 fps, sensor ujung laras seperempat meter dari sensor krono itu tembus 800 fps dengan 13 grand. Uklik itu mampu untuk big game katakanlah jarak 15 meter, 15 m. Namun kan bobot jelas terbatas untuk FPS gini. Nah apabila hasil angka FPS yang tadi dari muzzle velocity jarak ujung laras dengan sensor krono seperempat meter, kemudian ini krono dijauhkan dari pada jarak 15 meter, nanti kan jelas ada drop FPS nya. Jangankan 15 meter, 10 meter pun dia sudah ada drop FPS, 5 meter pun dia sudah ada drop FPS. Kurang lebih seperti itu. Nah ini yang saya mau bahas itu tentang faktor-faktor drop FPS pada senapan angin. Yang pertama jelas jarak. Jarak itu intinya jarak semakin jauh, misalkan 5 meter, 10, 15 sampai 100 lah, makin jauh dropnya makin banyak. Yang kedua beda grand. Beda grand itu maksudnya gini, misalkan sama-sama 1000 fps dengan 8 grand vs 16 grand, sama-sama 1000 fps. Sebentar.
sama-sama 1000 fps antara 8 grand vs 16 grand. Ini kan sama-sama di krono jarak dekat seperti ini. Nah, kedua grand tersebut. Nah, ketika krono ditaruh di jarak jauh, maka drop fps nya semakin banyak pada yang 8 grand. Jadi angkanya ngedropnya semakin banyak untuk grand yang lebih ringan. Untuk kedua hal ini saya sudah membuktikan sendiri. Beda grand, beda pengedropan fps, dan untuk jarak makin jauh dropnya makin banyak, itu saya sudah membuktikan sendiri. Terus yang ketiga mungkin bentuk peluru, bentuk kepala peluru, bentuk peluru atau bentuk kepala peluru. Contoh misalkan sama-sama 16 grand antara peluru yang papak dan peluru yang lancip. Ini sama-sama 1000 fps. 1000 fps sama-sama. Mungkin ketika krono ditaruh di jarak jauh, meskipun di Mazel Velocity fps-nya sama, ketika krono ditaruh di jarak jauh mungkin perbedaan drop fps-nya mungkin berbeda. Itu mungkin karena hanya berdasarkan bentuk. Logikanya seperti ini. Kalau rekan-rekan pernah melihat itu loh, truk box muatan itu, ini kepala, nah roda, itu bagian atas kabin itu, atas yang depan itu kan kadang dikasih topi seperti ini. Nah itu tujuannya untuk apa ya, mengurangi hambatan angin lah ketika dia melaju, kurang lebih seperti itu. Itu untuk logika ya, saya belum pernah praktek karena kendala peluru atau mimis yang buat nyoba itu terkendala. Misalkan dengan berat yang sama, fps sama, tapi beda bentuk atau beda bentuk kepala peluru tersebut, nanti perbedaan dropnya berapa ada perbedaan pada. Itu hanya di logika saja, saya belum pernah praktek. Mungkin barangkali rekan-rekan yang mau membuatkan videonya. Yang keempat, arah angin. Arah angin mungkin itu juga berpengaruh pada drop fps mungkin loh ya. Karena saya mau membuktikan, mencobanya itu tidak ada alat ukur kecepatan angin. Mungkin kalau ada alat ukur kecepatan angin kita bisa membandingkannya. Jadi andaikan suatu peluru 16 grand atau 18 grand 1000 fps di krono, ketika ini arah angin dan kecepatannya, ketika sedang minim angin lah atau di dalam indoor yang atasnya kebuka, kan krono masih bisa membaca dengan akurat karena kena cahaya matahari. Maksudnya bagian kanan kirinya itu terhalang tembok, jadi kan minim angin. Itu di krono di jarak misalkan 30 meter itu drop fps-nya berapa. Dan ketika berangin entah itu anginnya memotong, krono jarak seperti ini, entah itu anginnya memotong, arah anginnya memotong, atau anginnya berlawanan, malah itu dropnya berapa. Itu untuk mencobanya kan tentu harus ada alat ukur kecepatan angin juga. Itu hanya logika saja. Dan yang ketiga, dan yang 1, 2, 3, 4, 5 mungkin laras yang dipakai. Laras yang dipakai mungkin juga ikut pengaruh pada drop fps. Misal contoh 2 laras ya, 2 laras, 1 laras yang beralur atau yang ada TR alurnya, 1 laras polos. Itu sama-sama di Mazel Velocity 1000 fps.
Ini polos, ini alur yang beralur itu sama-sama 1000 fps ketika di krono ditaruh di jarak semakin jauh, misal 15 meter atau jarak jauh lagi lah, 30 meter atau berapa, mungkin drop fps nya berbeda. Karena logika saja ya, untuk laras yang beralur ada tekniknya kan, dia peluru melaju sambil berputar, bermanuver sambil berputar mengikuti alur yang dipakai. Dan untuk laras yang polos mungkin ketika dia masih di depan jarak dekat ya, oke, masih lurus mungkin. Tapi ketika jarak semakin jauh mungkin dia udah tidak lurus lagi, sudah oleng lah, muter membalik jongkir atau bagaimana, arah melaju sambil berputarnya itu tidak beraturan. Kalau ini saya sudah pernah membuktikan kan, ketika pakai peluru polos itu ditembakkan ke pohon, peluru ini tidak nancap seperti ini atau malah berdiri seperti ini, saya pernah mencobanya kalau ini. Cuman untuk drop fps nya belum pernah. Ini sekedar logika gambaran saja. Mungkin ada perbedaan drop fps karena faktor laras yang dipakai. Jadi kesimpulan dari drop fps atau drop power itu, yang satu jelas drop power, drop power atau drop kemampuan. Itu contohnya misalkan ini 800 fps 13 grand mampu pick game pada bobot tertentu jarak 15 meter. Namun kemudian apabila dengan bobot tertentu tersebut ditaruh di jarak 60 atau 70 meter, saya kira sudah tidak mampu karena dropnya udah banyak, kemampuannya udah ngedrop banyak. Itu yang satu. Atau bisa diujikan di uji tembus pada plat. Itu bisa dicoba sendiri rekan-rekan untuk uji tembus pada plat. Contoh misal buat nembak plat tertentu jarak 1 meter mampu, terus kemudian dijauhkan lagi jarak 5 meter, jauhkan lagi 10 meter sampai berapa meter. Nah itu untuk yang bisa dicoba sendiri tentang drop fps. Namun demikian kan sebenarnya untuk uji tembus pada plat itu kan beda, karakter laras yang dipakai nanti beda meskipun sama-sama di jarak dekat. Intinya drop fps atau drop power ya ngedrop kemampuan. Semakin jaraknya semakin jauh, maka kemampuannya semakin berkurang, tergantung masing-masing muzzle velocity fps pertama suatu senapan, unit senapan itu sendiri. Yang kedua kesimpulannya, penurunan perkenaan. Kalau ini mungkin rekan-rekan sudah pernah mencobanya sendiri atau membandingkan sendiri, misalkan pada satu senapan yang sama-sama 1000 fps, dengan 8 grand, kelas 8 grand vs 16 grand, itu sama-sama di zeroing dengan sudut yang sama loh ya, sudut laras yang sama. Itu sama-sama di zeroing di jarak katakanlah 25 meter. Nah ketika untuk menembak di jarak semakin jauh, entah itu berapalah, maka penurunannya semakin banyak yang grand lebih ringan. Grand yang lebih ringan, misalkan ini yang 16 grand masih di cross, yang grand lebih ringan penurunannya lebih di bawah nih. Itu berdasarkan pengalaman. Mungkin rekan-rekan kalau masalah ini mungkin udah pernah membuktikan sendiri. Kurang lebih seperti itu tentang drop fps. Kesimpulan drop fps, faktor-faktor drop fps dan kesimpulannya. Ini mohon dikoreksi video apa adanya, mohon dikoreksi. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, salah ucap ya mohon maaf lah, mohon dimaklum. Untuk video drop fps atau drop kemampuan nanti saya coba buatkan, itu masih ada ARC itu saya belum laku. Nanti tak buatkan video tutup drum
di jarak berapa lah, nanti tak buatkan videonya, itu ada meteran sama bahannya itu ada, nanti tak buatkan. Jadi biar tidak hanya praktek saja. Kalau tutup drum jarak dekat itu kisaran 8 grand pun mampu, di atas speed di atas 1200 fps lah udah mampu. Kalau untuk nembus plat tutup drum dengan 8 grand ya, jarak dekat itu di atas 1200, 8 grand udah mampu. Tapi saya kira kemampuannya dia tidak bisa jauh, mengingat semakin ringan 8 grand kan dropnya banyak, semakin jauh grand makin ringan dropnya makin banyak, makin tidak mampu, kurang lebih seperti itu. Oke, nanti tak buatkan videonya bro. Mungkin begitu saja video pemahaman faktor pengaruh drop FPS dan kesimpulannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.